kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Perihal Putri Chandrawati yang tidak ditahan dan hanya wajib lapor pun ditanggapi oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun melalui channel YouTube Refli Harun yang tayang tanggal 1 September tahun 2022. Refli Harun mengatakan, Putri Chandrawati mendapatkan keenakan atau keistimewaan karena hanya wajib lapor, sedangkan Putri Chandrawati adalah seorang tersangka kasus pembunuhan. Enak ya, kata Refli Harun. Meski demikian, Refli Harun pun membenarkan dari sisi kemanusiaan, namun ia juga mempertanyakan kenapa tersangka dengan kasus yang minor lebih cepat ditahan dibandingkan dengan kasus besar seperti pembunuhan. Kayaknya kita perlu memberikan masukan terus-menerus kepada penegak hukum agar mereka berlaku adil. Kalau dijamin Putri Chandrawati tidak perlu ditahan, maka Bunda Mary tidak perlu ditahan lagi. Bunda Mary adalah aktivis yang di Lampung, kemudian Edi Mulyadi, Roy Suryo hingga Habib Bahar juga tidak perlu ditahan, karena kasus mereka minor semua dibandingkan dengan kasus Ferdi Sambo, urainya. Refli Harun pun menjelaskan, alasan tersangka dilakukan penahanan agar tidak menghilangkan barang bukti dalam proses penyidikan. Dan satu lagi mereka ditahan itu karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti apa yang dihilangkan dalam kasus UU ITE. Kalau Putri Sambo masih mungkin menghilangkan barang bukti atau membuat skenario-skenario baru dengan dia di luar. Karena ini ada ketidakcocokan antara versi Ferdi Sambo dan versi Baradae. Dan ini peran Putri lebih menguatkannya terutama kasus di Magelang, jelasnya. DPR RI yang terseret kasus korupsi yakni Angelina Sondah kembali jadi buah bibir. Kali ini nama Angelina Sondah dibanding-bandingkan dengan nasib istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Yah, Putri Chandrawati saat ini harus melewati proses hukum karena keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Akan tetapi, yang menarik perhatian adalah ketika Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi menyarankan agar polisi menyiapkan sel khusus untuk Putri Chandrawati. Banyak yang menyinggung soal kasus Angelina Sondah 10 tahun silam. Warganet pun kemudian mempertanyakan di mana peran Kak Seto saat Angelina Sondah harus menjalani proses hukum di saat anaknya masih berusia 2,5 tahun. Melihat namanya dikaitkan dengan Putri Chandrawati, Angelina Sondah pun kemudian angkat bicara. Saya sebenarnya kaget ketika nama saya kembali diperbincangkan, dikait-kaitkan, dan diperbandingkan dengan kasus yang sedang viral, ujar Angelina Sondah. Artis yang akrab disapa Anggi itu juga mengatakan bahwa ini bukanlah kali pertama namanya dikait-kaitkan dengan kasus hukum lain. Beberapa tahun yang lalu juga nama saya diperbincangkan, dikait-kaitkan, dan diperbandingkan dengan terpidana kasus korupsi, lanjut Anggi. Melalui unggahan TikToknya itu, Angelina Sondah tampaknya tidak nyaman dengan namanya yang dikait-kaitkan dengan kasus hukum lain. Pasalnya, masa tersebut merupakan masa terpahit yang dialami oleh Angelina Sondah. Pasalnya, setahun pasca suaminya Adjie Said meninggal dunia, ia kemudian ditahan karena pidana kasus korupsi yang membuat ia harus meninggalkan anaknya di usia 2,5 tahun. Anggi mengaku kejadian tersebut merupakan kejadian yang paling menyedihkan dan ia ingin melupakan masa lalunya itu. Jujur, saya ingin mena lalu saya karena saat itu adalah saat-saat yang paling menyedihkan karena saya harus terpisah dengan anak saya Keanu yang pada waktu itu masih berusia 2,5 tahun dan baru ditinggal meninggal oleh ayahnya, ungkap Angelina Sondah. Diduga terkait isu soal hubungan terlarang Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Tampak Putri Chandrawati sedang tiduran di kamar, namun Kuat Ma'ruf juga berada di dalam kamar tersebut.
Pasalnya, mantan pengacara Baradae Dewa Payumara saat menjadi narasumber di acara TV One pada Senin 29 Agustus 2022 pernah membahas soal isu hubungan terlarang tersebut. Kuatma Ruf disebut-sebut selain dekat dengan keluarga Verdi Sambo juga sangat dekat dengan para ajudan mantan Kadif Propam ini. Belakangan rumor menggemaskan beredar, Om Kuat diduga telah menjalin hubungan spesial dengan Putri Chandrawati. Disebut-sebut Om Kuatlah yang menjadi penyebab pembunuhan berdarah terhadap Brigadir J ini terjadi. Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ketahuan making love, lalu Putri yang panik lapor ke Ricky Rizal RR supaya datang, kata Deoli Payumara. Sedangkan Kuat Ma'ruf melapor ke Verdi Sambo dan menceritakan seolah ada kejadian begini-begini, padahal Yosua, Brigadir J ini korban, sambungnya. Resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Kuat Ma'ruf sempat akan melarikan diri namun sayang pihak kepolisian lebih dulu mengamankannya. Kini sosoknya terus menjadi sorotan publik, bukan hanya dicap sebagai tersangka, Kuat Ma'ruf juga mendapat titel baru sebagai tukang fitnah dan selingkuhan Putri Chandrawati. Disebut-sebut Om Kuatlah yang menjadi penyebab pembunuhan berdarah terhadap Brigadir J ini terjadi.